Hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdorong oleh keinginan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terdorong oleh keinginan untuk membaca dan lebih mengenal sejarah dan riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Yayasan Pesantren Islam Putra Putri dengan segala anggotanya mengadakan majelis peringatan Hari Maulid seperti ini pada tiap tahun, memilih hari Senin terakhir dari bulan Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita masing-masing ke rumah dengan penuh rahmat dan barakah. Sebab membaca riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menjadikan kita lebih kenal dengan beliau. Dan kalau kita kenal lebih dengan beliau, maka akan timbul inisiatif untuk mengamalkan ajaran-ajarannya yang sekarang kurang kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, kalau orang-orang yang bukan Islam menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh terbesar dalam sejarah, dan sejarah umat manusia belum pernah melahirkan orang seperti itu, betapa sebenarnya kita umatnya boleh atau bisa menilai beliau kalau kita tidak mengkaji benar-benar ajaran beliau dan mengerti betul-betul Quran yang dibawa oleh beliau. Orang-orang seperti Will Durant, Carlyle, mereka menganggap Nabi Muhammad SAW seperti sinar jatuh dari langit ke Sahara dan menjadikan butiran-butiran pasir di Sahara itu menjadi mesiu-mesiu yang meledak dari Delhi ke Granada. Dan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membentuk umat dengan kasih, memang itu benar. Nabi Muhammad SAW membentuk umat, mendidik sahabatnya dengan penuh kasih sayang, dengan akhlak. Jadi inti dari yang dibawa oleh Nabi SAW selain syariat, selain doktrina, maka beliau membawa akhlak. Rasulullah bersabda, "Bu'ithu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu beliau mempromosikan akhlak itu sendiri. Akhlak yang benar-benar menakjubkan dan hampir dianggap khayal oleh orang-orang yang masih ragu. Pada satu saat beliau jalan di bawah rumah seorang perempuan tua kafir yang tiap kali beliau jalan, kepala beliau disiram dengan air yang kotor sampai beberapa hari. Tapi pada satu hari itu air tidak turun di atas kepala suci Rasulullah SAW. Beliau bertanya, kenapa hari ini saya tidak kena siram air seperti biasa? Jawab sebagian yang ada di hadapannya, perempuan itu sakit ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Marilah kita tilik dia. Rasulullah menilai perempuan tua yang sakit ini untuk menjenguk bagaimana keadaan dia. Tetangganya kalau beliau jalan, tetangganya memasang duri dan paku-paku
untuk diinjak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengangkat dengan tangannya itu duri-duri, seraya berkata, apakah begini wahai Quraisy, kamu punya cara bertetangga? Begitu beliau terhadap orang luar, dan beliau terhadap sahabat juga kasih dan sayang. Pada satu waktu sebelum keluar ke peperangan Badar pada Ramadan, Rasulullah mengatur barisan-barisan, saf-saf yang akan keluar itu prajurit-prajurit Islam. Ada satu orang yang dadanya menonjol ke depan. Rasulullah dengan tongkat kecil menusuk dadanya seraya berkata, mundurlah sedikit. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, Anda telah menyakiti aku. Engkau diutus oleh Allah untuk keadilan. Aku sekarang menuntut balasan, menuntut keadilan. Rasulullah SAW tidak banyak omong. Itu tongkat diserahkan pada orang itu, dan beliau membuka gamisnya untuk ditusuk. Tapi orang itu mencium perut Rasulullah SAW sambil berkata, inilah kesempatan yang ku cari, dan karena itu aku mohon balasan. Ma'asyiral muslimin, Urwah Tsaqafi, salah seorang delegasi Quraisy waktu Sulh Hudaybiyah sedang diatur, itu Urwah melihat tingkah laku sahabat terhadap Nabi. Urwah geleng kepala. Begini sahabat menghormati Nabi, begitu sahabat mencintai Nabi. Urwah geleng kepala. Yang melihat sahabat rebutan bekas air wuduknya untuk diusapkan kepala dan dadanya. Yang berebut rambutnya kalau beliau gunting rambut, sehingga tidak ada satu pun yang jatuh di tanah. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain, yang berebut segala-gala dari Rasulullah SAW. Urwah kembali ke Quraisy mengatakan, wahai Quraisy, aku telah pernah masuk istana Herakl di Rum. Aku telah masuk istana Kaisar Kisra di Paris, Persia. Aku kenal juga istana An-Najasyi di Ethiopia. Tapi saya belum pernah lihat satu umat menghormati pimpinannya seperti sahabat Muhammad menghormati Muhammad SAW. Apa sebab? Simpati mereka itu adalah pantulan dari simpati Rasulullah SAW. Beliau membentuk masyarakat yang saling kasih mengasihi, hormat menghormati, cinta mencintai, tidak memberi tempat untuk percekcokan dan perkelahian. Sampai ke dalam perang pun beliau memakai perang yang beradab, bersopan, berfatsun kata orang asing. Beliau memesan pada pada panglima-panglima perangnya, wahai, nanti Anda akan melewati tempat di mana Anda akan menjumpai beberapa biara dan sinagog Yahudi, biara Nasara. Jangan Anda usik-usik mereka, biar mereka ibadah menurut mereka punya kepercayaan. Anda akan melewati jalan yang penuh dengan pokok-pokok. Jangan Anda potong satu pokok pun. La taqta'u syajaran. Jangan kau bunuh perempuan yang tidak ikut perang. Dan kalau kamu membunuh dalam perang, jangan kamu cincang, jangan kamu picis. Karenanya sahabat pun dalam membunuh ingat pada Allah, ingat pada tugas mereka itu keluar ke medan perang untuk memuliakan nama Allah, untuk melahirkan satu gambaran baru bagi wajah Allah di dunia. Pada satu waktu Ali bin Abi Thalib sudah di atas dada seorang kafir akan menyembelihnya. Tiba-tiba itu orang kafir meludahi wajahnya. Ali meninggalkan dia dan pergi ke tempat lain. Sahabat bertanya, Ali, kenapa engkau tinggalkan? Dia bilang, dia meludahi saya. Saya khawatir pembunuhan saya akan dia itu hanya lebih banyak bersifat membalas dendam, marah saya. Bukan karena Allah. Marah karena saya dihina. Bukan karena agama Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, karena itu kita wajib mengadakan majelis-majelis macam ini hanya untuk mengkaji sejarah dan riwayat hidup beliau.
mengkaji Quran yang ditinggalkan kepada kita oleh beliau. Kata beliau, Quran itu adalah nyawanya umat Islam. Umat Islam minus Quran, dia adalah merupakan manusia gambar, patung, bukan ada roh. Quran itu roh kita. Kalau kita tinggalkan Quran, maka kita tidak punya roh. Kalau kita tidak punya roh, kita tidak disegani orang, kita tidak direken orang. Kita akan hidup di teretuar jalan, bukan di tol, bukan di tengah. Ya sudah barang tentu. Beda antara hakikah dan surah jauh. Perbedaan antara sesuatu yang benar, hak, dengan yang gambar lain jauh sekali. Kalau kita gambar seekor singa di tembok ini besar, tak ada suatu orang pun yang akan bergerak dari tempatnya. Tapi kalau singa tanggung atau kecil masuk dari pintu, saya kira tidak akan ada seorang berada di tempatnya. So itu ada roh, ada nyawa. Kita tahu apa yang akan diperbuat oleh binatang itu kalau kita diam di tempat. Kita cari tempat untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau gambar patung, atau kata orang sekarang macam kertas, tak ada orang takut padanya. Karena itu wahai kaum muslimin, Quran termasuk salah satu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai amanat. Quran harus kita amalkan. Riwayat hidup beliau harus kita pelajari. Salah seorang pengarang kitab Maulud berkata, andai kata kita tiap hari membuat maulud, maka belum apa-apa, belum merupakan sesuatu apa-apa terhadap Rasulullah SAW. Sebudi manusia itu kepada kita besar. Walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ma'asyiral muslimin, maulid kita dan hari-hari yang perlu kita peringati dari riwayat hidup beliau itu banyak. Hari lahirnya seperti sekarang, hari diutusnya beliau menjadi nabi, hari Isra dan Mi'rajnya dengan segala riwayat dan oleh-olehnya, yaitu salat 5 waktu, hari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, hari bagaimana beliau waktu sampai ke Madinah, apa yang perlu, yang mulai beliau amalkan. Tidak ada lebih daripada membangun masjid, mempersaudarakan antara umat Islam. Akha bainal muhajirin wal ansar, antara pendatang yang bersama beliau dan antara ansar penduduk Madinah, diukhuwahkan, dijadikan semacam saudara. Berdirilah wahai fulan, berdirilah wahai fulan, bersahabat, bersalaman, bercium-ciuman, berpeluk-pelukan. Kamu ini bersaudara sampai hari kiamat. Dan begitulah sampai habis. Itu pekerjaan yang kedua. Yang ketiga, menulis surat kepada suku-suku dan umat-umat yang beragama lain di sekitar Madinah. Itu wahai kaum muslimin, amalan Rasulullah SAW. Waktu salah satu sahabat berteriak, mengatakan, wahai muhajirin, aku tersinggung perasaanku. Mari kita bangun memukul Ansar. Ansar sudah mulai juga berteriak, wahai Ansar, ya lal Ansar. Apa jawab Rasulullah SAW? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kamu sudah mulai berteriak-teriak ala jahiliyah sedang aku masih di tengah-tengah kamu? Ma'asyiral muslimin, tidak ada lain yang kita mesti teladani kecuali Rasulullah SAW. Kalau kita jauh daripada beliau, jauh dari sunnahnya, jauh dari segala yang beliau ajarkan, maka kita akan jauh juga dari kebenaran, jauh daripada kejayaan, dan jauh daripada surga. Na'udzubillah min dzalik. Yapi mengadakan ini maksudnya supaya mengajak semua yang hadir ini bersama-sama masuk surga, insyaallah. Tidak usah ditanyakan anda Syiah apa Sunnah. Itu sudah masalah yang tidak boleh diterbitkan lagi. Bukan masalah. Yang ditanyakan sekarang, saudara muslim apa kafir? Jangan sampai kita terlibat oleh arus-arus politik barat. Jangan sampai kita diadu